Banyak spekulasi dari para ahli yang menduga Sundaland adalah lokasi asli dari peradaban Atlantis yang hilang karena kecocokan penjelasan posisi dan bencana banjir besar yang menenggelamkan lokasi itu. Yo, coy. Tekan subscribe ya, coy. Indonesia. Kita kenal sebagai kaya akan pulau ya. Bahkan itu identitas utama di mata dunia. Bahkan juga Indonesia punya lebih dari 17.000 pulau dan juga punya garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Tapi coy, di balik keindahan itu menyimpan sebuah rahasia yang sangat misterius. Inilah misteri Sundaland. Kali ini kita akan membahas sebuah pulau ya, yang katanya dulu pernah ada di negara kita, Indonesia bagian barat coy. Tapi sekarang sudah tidak ada, sudah hilang gitu ya. Ini berkaitan sama fakta sains dan juga berkaitan sama teori sebuah peradaban yang hilang, yaitu Atlantis. Jadi coy, ceritanya sekitar 110.000 sampai 18.000 tahun lalu yang disebut glasial terakhir, puncak zaman es. Dulunya adalah satu dataran yang sangat luas, termasuk Jawa, Kalimantan, Sumatera, Malaysia, dan Thailand, mencapai 1,8 juta kilometer. Wah, lu bayangin aja coy, lu pergi ke Thailand, Malaysia, tanpa menyeberang lautan, lu bisa jalan kaki coy. Dan juga sudah ada kehidupan orang-orang zaman purba, itu karena masa Sundaland itu sudah puncak zaman purba itu coy. Seperti itulah kira-kira. Nah tapi coy, setelah tahun berganti tahun hingga 18.000 tahun lalu, yang dimana air laut mulai naik dan terjadi pencairan es secara bertahap hingga di 6.000 tahun lalu, yang dimana nasib Kalimantan, Sumatera, seperti yang gue sebut tadi, Jawa, Thailand, mulai terpisah. Nah jadi orang-orang zaman purba itu mengungsi, mereka berjalan, ada yang ke Jawa dan ke Sumatera gitulah pokoknya. Dan bukan hanya manusia, bahkan hewan juga coy. Coba lu pikir, kenapa harimau bisa ada di Kalimantan? Dan juga kenapa bisa ada fosil gajah purba bisa ada di Jawa? Itu juga salah satu penemuan biasa para arkeolog. Banyak peneliti, seperti Profesor Arisio Santos, yakin kalau Sundaland adalah Atlantis yang hilang. Plato bilang Atlantis tenggelam 9.000 tahun sebelum masanya. Kalau dihitung, itu sekitar 11.600 tahun lalu. Kebetulan, tahun itu sama persis dengan puncak tenggelamnya Sundaland akibat es mencair. Apakah ini cuma kebetulan geologi atau emang beneran Atlantis? Gimana menurut kalian coy? Ada yang juga yang bikin gue bertanya-tanya nih, beneran atau bukan? Karena ini juga berkaitan sama situs Gunung Padang coy. Karena situs ini juga bisa dikatakan piramida tersembunyi. Kenapa berkaitan? Karena usia lapisan terdalam situs ini diduga mencapai 25.000 tahun. Artinya, situs ini dibangun pas Sundaland masih jadi daratan utuh. Tapi itu masih jadi pertanyaan ya coy, siapa yang membangunnya? Ada teori yang mengatakan bahwa Atlantis itu berada di Indonesia coy, di negara kita sendiri. Kalau itu benar, apakah negara kita ini punya sejarah yang sangat misterius? Teori ini dipopulerkan sama Profesor Arisio Santos. Dia bilang, Atlantis itu dulunya adalah Sundaland, daratan luas yang dulu nyambungin Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Kenapa dia yakin banget? Karena deskripsi Plato soal Atlantis itu Indonesia banget. Ada emas, banyak gajah, dan tanahnya subur luar biasa. Terus gimana bisa hilang? Pas zaman es berakhir, es kutub mencair dan gunung berapi di sini meletus dahsyat. Akibatnya, daratan Sundaland tenggelam dan sisa-sisanya jadi kepulauan Indonesia yang kita huni sekarang. Jadi, menurut teori ini, nenek moyang kita adalah bangsa paling hebat yang pernah ada di bumi. Gimana menurut lo? Ini cuma cocok logi atau emang sejarah yang sengaja disembunyiin? Pendapat kalian gimana coy? Ada satu yang bikin gua mikir ulang. Tentang banjir besar ya, yang katanya juga akibat pencairan es itu menyebabkan banjir besar. Nah ini juga menurut gua berkaitan sama artefak yang ditemukan di Babilonia. Gua pernah bahas di video kemarin. Yang ini coy, kalian bisa lihat juga di pembahasan ini. Kalau kita tarik ke dampaknya ya coy, pembahasan Sundaland ini sebenarnya bukan soal Atlantis doang. Dampak terbesarnya itu ada di cara kita melihat sejarah manusia, terutama di Asia Tenggara. Selama ini kita sering menganggap pusat peradaban itu selalu dari Timur Tengah, Mesir, atau Eropa, sementara wilayah kita cuma dianggap daerah pinggiran. Padahal, kalau Sundaland memang pernah jadi daratan luas dengan kehidupan manusia ribuan tahun lalu, berarti wilayah ini punya peran penting sejak awal peradaban. Implikasinya, nenek moyang manusia di kawasan Indonesia kemungkinan sudah punya kemampuan adaptasi yang tinggi. Mereka harus menghadapi perubahan iklim ekstrim, naiknya permukaan laut, dan berpindah dari daratan luas ke pulau-pulau kecil.
Dari sini masuk akal kenapa budaya maritim kita kuat, kenapa manusia di Nusantara cepat beradaptasi dengan laut, perahu, dan pelayaran jarak jauh. Dampak lainnya juga nyambung ke cerita-cerita banjir besar yang muncul di banyak peradaban kuno. Dari kisah Nabi Nuh di Timur Tengah, Utnapishtim di Babilonia, sampai cerita banjir dalam tradisi Asia. Ini bukan berarti semua cerita itu sama persis ya coy, tapi implikasinya. Bisa jadi manusia di berbagai wilayah memang mengalami memori kolektif tentang naiknya air laut setelah zaman es berakhir. Kalau teori Sundaland sebagai Atlantis benar atau mendekati kebenaran, implikasinya bukan berarti kita langsung nemuin kota emas atau teknologi super canggih, tapi lebih ke satu hal penting, peradaban bisa runtuh bukan karena perang, tapi karena alam. Laut naik pelan-pelan, daratan tenggelam, dan manusia terpaksa pindah, meninggalkan jejak yang akhirnya cuma jadi mitos dan legenda. Dan yang paling menarik coy, implikasi ini juga bikin kita sadar bahwa banyak situs purbakala di Indonesia mungkin belum sepenuhnya kita pahami. Bukan buat klaim berlebihan, tapi buat membuka pertanyaan ilmiah baru. Bisa jadi masih banyak cerita masa lalu yang belum kebaca dengan sudut pandang yang tepat. Jadi coy, pembahasan Sundaland dan Atlantis ini sebenarnya bukan buat nentuin mana yang paling benar, tapi buat ngajak kita mikir lebih luas. Bahwa sejarah manusia itu jauh lebih kompleks dari yang selama ini kita pelajari di buku sekolah. Banyak cerita lama, mitos, dan legenda yang mungkin lahir dari peristiwa nyata, tapi seiring waktu berubah bentuk jadi kisah simbolik. Apakah Atlantis itu benar-benar Indonesia? Atau Sundaland cuma daratan purba yang kebetulan cocok dengan cerita Plato? Sampai sekarang, itu masih jadi perdebatan. Tapi satu hal yang pasti, wilayah kita punya sejarah alam dan manusia yang luar biasa besar pengaruhnya. Dari daratan luas yang tenggelam, sampai terbentuknya ribuan pulau yang kita kenal hari ini. Dan justru disitulah menariknya coy. Bukan soal percaya mentah-mentah, tapi soal berani bertanya, berani mengkaji ulang, dan gak langsung menutup kemungkinan. Karena sejarah bukan cuma tentang masa lalu, tapi tentang bagaimana kita memahami asal-usul kita sendiri. Di sisi lain, kalau teori Atlantis Sundaland ini salah sekalipun, tetap ada pelajaran penting. Bahwa perubahan iklim ekstrem di masa lalu nyata terjadi, dan dampaknya bisa menghapus satu daratan besar dari peta dunia. Itu bikin kita sadar kalau bumi itu dinamis, dan peradaban manusia selalu bergantung sama keseimbangan alam. Makanya pembahasan ini bukan soal membuktikan Atlantis ada di Indonesia atau enggak, tapi soal membuka sudut pandang. Bahwa sejarah itu terus berkembang seiring ditemukannya data baru. Dan wilayah kita, yang hari ini terlihat sebagai kepulauan, dulunya mungkin punya peran jauh lebih besar dalam cerita panjang manusia di bumi. Ini juga menjelaskan kenapa bukti fisik peradaban tua di wilayah Indonesia sering dianggap kurang. Bukan karena nggak ada, tapi karena kemungkinan besar lokasinya sekarang ada di dasar laut. Arkeologi bawah laut di Asia Tenggara sendiri masih minim dibandingkan Eropa atau Mediterania. Dampak lainnya ke ilmu genetika juga menarik coy. Penelitian DNA manusia modern menunjukkan kalau Asia Tenggara adalah salah satu jalur penting migrasi manusia purba. Kalau Sundaland memang daratan besar dan stabil selama ribuan tahun, itu berarti populasi manusia di sini punya waktu lama buat berkembang, beradaptasi, dan membentuk budaya sendiri sebelum akhirnya terpencar akibat banjir besar. Nah, di titik ini, hubungan dengan Atlantis mulai kelihatan secara konsep, bukan sebagai klaim mutlak. Atlantis dalam tulisan Plato digambarkan sebagai peradaban maju yang hilang akibat bencana alam besar dan tiba-tiba. Secara geologi, tenggelamnya Sundaland juga terjadi relatif cepat dalam skala sejarah manusia. Apakah itu berarti Atlantis sama dengan Sundaland? Belum tentu. Tapi kesamaan pola ini bikin para peneliti dan sejarawan alternatif terus tertarik. Karena jarang ada kasus di bumi di mana satu daratan seluas benua kecil bisa hilang dan berubah jadi ribuan pulau seperti Indonesia sekarang. Dan dari sini juga muncul pertanyaan besar coy. Kalau memang pernah ada peradaban pesisir maju di Sundaland, apa saja pengetahuan yang ikut hilang? Teknologi bangunan, navigasi laut, atau sistem sosial yang belum kita pahami sampai hari ini? Makanya pembahasan ini bukan cuma soal masa lalu, tapi juga soal masa depan. Karena perubahan iklim yang kita hadapi sekarang punya pola yang mirip, meski dengan penyebab berbeda. Laut naik, wilayah pesisir terancam, dan sejarah seolah ngasih peringatan yang sama.